Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Dian Pramida dari Manajemen Dakwah kelas 1B. Saya akan mempresentasikan resum mata kuliah MSI. Baik, untuk yang pertama adalah Islamisasi pengetahuan. Berarti mengislamkan atau melakukan penyucian terhadap sains produk yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh sains yang bercorak khas Islami. Langkah-langkah Islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Faruqi menggunakan model ini dengan memberikan langkah-langkah dalam Islamisasi, yaitu yang pertama menguasai khasanah intelektual muslim, yang kedua menguasai khasanah ilmu pengetahuan modern, yang ketiga identifikasi kekurangan-kekurangan ilmu pengetahuan modern dalam perspektif ajaran Islam, dan yang keempat rekonstruksi ilmu pengetahuan agar selaras. Lalu aktor apa saja yang melatar belakangi munculnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan? Menurut Syed Farid Alatas, gagasan ini muncul karena adanya dua hal, yaitu yang pertama, dunia Islam tidak memiliki tradisi ilmu sosial yang berkembang sejaman dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti filsafat, fikih, tasawuf, dan ilmu kalam. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial yang berkembang di kalangan masyarakat belum mampu. Pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan adalah dengan adanya Islamisasi ilmu pengetahuan akan mampu menghilangkan keraguan dalam menekuni suatu ilmu dan menyadari baru ilmu itu pengetahuan berasal dari Islam itu sendiri, dan membebaskan manusia dari paham-paham sekulerisme serta untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu Islam dan ilmu pengetahuan umum atau sains. Contoh Islamisasi dan ilmu pengetahuan adalah menyebarkan Islam melalui pelajaran dan mendirikan pesantren untuk dapat menyebarkan agama Islam. Untuk selanjutnya adalah tentang akidah. Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Menurut ulama, akidah adalah perkara yang harus dan wajib untuk diyakini oleh hati seseorang. Hal tersebut menyangkut tentang ketenteraman hati dan jiwa dan tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya. Akidah merupakan kebenaran yang dapat diterima oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Fungsi akidah adalah, akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. Lalu akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat, dan akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. Contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi, menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Mengapa kita harus punya akidah? Salah satu landasan penting dalam ajaran Islam adalah akidah. Kenapa akidah ini menjadi hal yang perlu dimiliki dan dipegang teguh? Karena alam ini adalah pemiliknya di dunia dan akhirat. Dengan akan mengarahkan seorang muslim menuju satu tujuan dan cita-citakan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah pendekatan Islam dengan akidah. Yang pertama adalah kalam Mu'tazilah, yang kedua kalam Khawarij dan Murji'ah, yang ketiga kalam Muhammad Abduh, yang keempat kalam Jabariyah dan Qadariyah, yang kelima kalam Asyiah dan Maturidiyah, yang keenam kalam Syiah, yang ketujuh kalam Muhammad ibn Abdul Al-Wahhab, yang kedelapan kalam Ahmad Khan, dan yang kesembilan kalam Muhammad Iqbal. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti
orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Lalu fungsi penting penerapan adab, tentunya adab sendiri juga merupakan salah satu hal yang dapat menumbuhkan kecintaan seseorang terhadap Sang Pencipta maupun kepada sesama manusia. Serta dengan adanya adab, maka dapat mencegah manusia dalam melakukan perbuatan tercela ataupun keji. Untuk contoh pendekatan dengan adab, yaitu yang pertama adab sebelum tidur dan kedua adab mandi besar atau mandi wajib. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.